harus tetap tersenyum walaupun hati sedang dalam keadaan hancur, dan jangan lupa juga subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya. Nah, di video kali ini aku mau berbagi tips ke kalian, tips agar langgeng menjalin hubungan asmara agar bisa sampai ke pernikahan. Perlu diketahui bahwa belum ada cara yang sempurna untuk mempertahankan hubungan percintaan dengan orang yang kita sayang, tapi setiap individu, setiap pasangan itu pasti mempunyai cara tersendiri atau caranya masing-masing untuk mempertahankan hubungan dengan orang yang kita sayang. Lantas apa yang kita lakukan biar hubungan itu bisa langgeng sampai ke pernikahan, bahkan bisa hidup berdua selamanya dengan orang yang kita sayang? So, buat kamu yang penasaran dengan tips-tipsnya yang mau aku berikan ini, bisa simak dulu video aku ini sampai habis ya. Yang pertama adalah saling terbuka. Saling terbuka itu adalah hubungan di mana masing-masing individu itu bisa saling menghargai tentang kebersamaan hidup dengan pasangan, dan juga membentuk hubungan yang saling memberi pengertian satu sama lain. Jadi karena kunci dari hubungan, dari sebuah hubungan itu adalah langgeng, maka dari itu nggak boleh ada yang ditutup-tutupi lagi, apalagi menutupi kebohongan atau menutupi masa lalu kalian masing-masing. Yang kedua, saling perhatian dan jadilah pendengar yang baik. Dengan kamu selalu perhatian sama dia, pasti pasangan kamu itu merasa kalau kamu itu menghargai dia, jadi dia itu merasa jadi lebih dihargai gitu. Nah, misalnya contohnya misalnya pasangan kamu lagi ngajak kamu ngomong gitu, kamu harus benar-benar mendengarkan apa yang dia bicarakan sama kamu, dan hentikan dulu. Kalau misalnya pas kamu itu lagi mainan HP gitu, itu di stop dulu dan beralihlah pandangan kamu ke dia, tatap matanya dan kasih perhatian dia lebih, biar dia itu menganggap kalau kamu itu menghargai dia. Karena yang namanya pasangan agar bisa langgeng itu harus bisa sama-sama saling menghargai. Yang ketiga, kamu harus saling mengerti, saling memberi pengertian satu sama lain, dan ini adalah salah satu tips yang paling mudah kamu terapkan biar hubungan kamu itu bisa langgeng sama dia gitu. Karena kalau misalnya kita udah saling pengertian satu sama lain, pasti kita berdua gitu, kamu sama dia itu pasti akan bisa menjaga hubungan agar hubungannya itu bisa tetap baik gitu. Jadi pasti nggak ada salahnya juga kan kalau misalnya kita saling pengertian sama pasangan, biar hubungan tetap terjaga dengan baik dan bisa langgeng selamanya, bahkan bisa sampai pernikahan hingga sampai hidup berdua selamanya sampai maut yang memisahkan begitu. Tips yang ketiga, ciptakan romantisme dalam sebuah hubungan dengan senyuman. Sadar nggak sih kalau senyuman itu, misalnya pas kamu memberikan senyuman dengan pasangan kamu itu akan merasa nyaman dan bangga karena telah memiliki kamu. Begitupun sebaliknya, kalau misalnya kamu mendapat senyuman dari orang yang kamu sayang, pasti kamu juga merasa nyaman dan kamu bangga karena telah memiliki dia gitu. Ya mungkin yang namanya senyuman itu sangat sederhana gitu, tapi sebuah senyuman itu bisa mencairkan segala suasana dan bisa membuat perasaan kita jadi lebih adem, tenang dan nyaman, bisa membuat hati kita itu nyaman gitu dengan orang yang kita sayang. Yang kelima, jangan sampai hilang kontak atau komunikasi, karena komunikasi itu adalah hal yang penting untuk menjaga hubungan agar tetap awet. Karena tanpa komunikasi nanti hubungan nggak akan berjalan dengan baik, dan bahkan walaupun kamu pas lagi bertengkar atau berantem sama pasangan kamu, juga kamu jangan sampai hilang kontak sama dia, jangan sampai nggak pernah komunikasi sama dia gitu. Jadi kamu harus mengalah, jangan sampai putus, usahakan kamu harus tetap hubungi dia walaupun lagi berantem gitu, harus diselesaikan dengan baik gitu. Yang keenam, jangan sampai bersikap egois. Nah, pasti kamu nggak mau dong kalau hubungannya itu berakhir begitu aja, maka dari itu kita nggak boleh punya sikap yang egois sama pasangan kita. Usahakan untuk mengalah demi kebaikan bersama. Misalnya kamu nggak bisa ngambil keputusan dan kamu harus minta pendapat dari pasangan kamu gitu, dan kalau misalnya kamu meminta pasangan kamu untuk menuruti kemauan kamu, tapi pasangan kamu nggak bisa, justru pasangan kamu itu malah meminta kamu yang menuruti pendapatnya dia, menuruti kemauan dia gitu. Jadi begitupun sebaliknya gitu, nggak bisa saling mau menuruti ini, menuruti itu gitu. Nah, sebelum itu terjadi, kamu harus mendiskusikan dulu apa yang menjadi keputusan gitu. Jadi pertimbangkan sama-sama gitu, jangan sampai terjadi cekcok, karena itu yang bisa mengakibatkan nanti berantem dan nanti ujung-ujungnya pasti pertengkaran gitu. Jangan sampai seperti itu terjadi. Yang ketujuh, jangan gengsi. Kalau misalnya kamu
sudah bertengkar sama pasangan kamu, kalian itu bertengkar, minta maaflah duluan. Karena nggak ada salahnya juga kok minta maaf duluan dengan pasangan. Kalau kamu berani minta maaf duluan, itu justru akan membuat pasangan kamu juga meminta maaf sama kamu gitu. Buktikan kalau kalian itu adalah pasangan yang dewasa, pasangan yang berani mengakui kesalahan dengan meminta maaf untuk memperbaiki kesalahan, dan itu yang harus diterapkan dalam sebuah hubungan agar tetap langgeng. Tips yang ke-8 adalah mengalah demi pasangan. Mengalah bukan berarti kalah, tapi kalau mengalah tujuannya itu untuk memenangkan hati seseorang, itu juga nggak ada salahnya. Jadi kan nggak ada salahnya juga kalau misalnya diterapkan untuk membuat agar hubungan itu bisa langgeng. Tips yang ke-9 adalah jangan mendengarkan kata orang lain dan harus saling percaya dengan pasangan. Misalnya orang lain itu bilang ke kamu kalau pasangan kamu itu orang yang nggak benar, orang yang nggak setia, itu nggak usah didengarkan, karena orang lain itu kan nggak tahu persis gimana kehidupan kalian, kehidupan orang lain gitu. Dan orang lain juga belum tentu lebih baik, jadi buat apa juga didengarkan. Dan orang lain juga nggak berhak ikut campur dalam sebuah hubungan, ikut campur dengan hubungan orang lain gitu. Itulah beberapa tips cara melanggengkan hubungan asmara dengan orang yang kita sayang. Intinya kalau hubungan sedang retak, kamu harus memperbaiki dengan cara introspeksi diri kalian masing-masing. Jangan sungkan untuk meminta maaf duluan dengan pasangan, karena itu bisa membuat untuk memperbaiki kesalahan dan melanggengkan hubungan demi kebaikan bersama, demi memperbaiki hubungan kalian berdua. Dan semoga bermanfaat. Makasih banget yang udah nonton video aku ini dari awal sampai akhir. Kalau misalnya ada yang mau bertanya, bisa tinggalkan pertanyaan di kolom komentar dan tinggalkan juga kritik dan sarannya. Makasih banget yang udah nonton video aku. Sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Bye.